Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliyah Nida Nabilah, NPM 2011030286 dari kelas F Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Materi yang akan saya bahas kali ini tentang waris. Pengertian harta waris dan hukum dasar warisan. 1. Pengertian warisan. Warisan berasal dari bahasa Arab al-mirats. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari kaum kepada kaum lain. Bentuk warisan tersebut bisa bermacam-macam, antara lain pusaka, surat wasiat, dan harta. Biasanya dibuat ketika pemilik masih hidup, lalu dibagikan ketika ia meninggal dunia. Dalam istilah faraid, harta warisan disebut juga tirkah atau peninggalan. Kata ini berarti segala sesuatu yang diwariskan oleh seseorang setelah meninggal dunia, sementara tirkah dimaknai sebagai harta si mayit sebelum digunakan untuk pemakaman, pelunasan hutang, serta wasiatnya. Kalau sudah dikurangi semua itu, artinya harta siap dibagikan. Jika wujud warisan tersebut berupa harta, ada dua jenis yang bisa dibagikan kepada ahli waris. Pertama adalah harta bergerak berupa kendaraan, sertifikat deposito, dan logam mulia. Sebaliknya, kekayaan tidak bergerak berbentuk rumah, tanah, serta utang. Jadi, warisan tidak selalu hal-hal yang indah yang dapat menyejahterakan yang mewarisinya, namun berupa tanggung jawab yang belum selesai yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Warisan dapat menyelesaikan masalah atau justru dapat menambah masalah dalam keluarga besar. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan pendapat mengenai pembagian tanggung jawab hingga pembagian harta waris. 2. Dasar hukum waris. Hukum waris menurut Vollmar merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris. Hukum waris menurut Pitlo adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-cara perpindahannya harta kekayaan tersebut kepada orang lain. Selain beberapa pengertian tersebut, pengertian mengenai hukum waris juga dapat dilihat dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 disebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan beberapa bagian masing-masing. Yang B, unsur-unsur dalam hukum harta waris. Dalam pasal 830 KUHP tentang harta waris disebutkan bahwa pewarisan bisa diberikan kepada ahli waris apabila pemilik harta kekayaan telah meninggal dunia. Selain itu, agar pewarisan dapat terlaksana diperlukan unsur-unsur pokok berikut ini. 1. Ada pewaris. Pewaris merupakan sebutan untuk orang yang memberikan warisan. Namun pemberian tersebut tak hanya berupa harta, tetapi juga utang dan berbagai kewajiban lainnya kepada ahli waris. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pewaris harus meninggal dunia agar bisa melimpahkan warisan. Menurut Islam, syarat kematian pewaris ada 3, yaitu hakiki, hukmi, dan takdiri. Pewaris disebut mati hakiki apabila kematiannya bisa dibuktikan dan disaksikan oleh minimal 2 orang. Sementara itu, kematian hukmi terjadi jika pewaris dinyatakan meninggal dunia atau hilang oleh hakim. Namun sebelumnya harus dilakukan pencarian sampai batas waktu yang ditentukan. Terakhir adalah kematian takdiri. Peristiwa meninggalnya seseorang dengan
dengan penyebab yang diketahui secara pasti. Semisal, orang tersebut mengikuti pertempuran di negara lain, namun terdapat dugaan kuat bahwa ia telah tewas dalam peperangan tersebut. 2. Terdapat harta warisan. Unsur berikutnya dalam pewarisan adalah harta murni dari pewaris. Harta tersebut meliputi semua kekayaan yang dimiliki oleh pemberi warisan sejak masih hidup sampai dengan meninggal dunia. Namun, harta waris berbeda dengan harta peninggalan. Hal itu telah disebutkan secara gamblang melalui pasal 171 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. 3. Ada ahli warisnya. Ahli waris dimaknai sebagai penerima harta warisan yang sah secara hukum berdasarkan amanat pemiliknya. Syarat utama untuk menjadi ahli waris yaitu bersikap terbuka dan tidak ada hal apapun yang menghalanginya. Mengenai identitas ahli waris diterangkan dalam pasal 172 KUHP berikut ini bunyinya. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.